Selamat tahun baru saudara. Haleluya. Haleluya. Atau masih ada yang hidup tahun lalu? Yang hari ini mungkin tidak masuk gereja masih menikmati berkat tahun lalu. Masih ada? Saya rindu hari ini sebenarnya gereja itu penuh. Hari Minggu yang pertama kali. Tahun 2022. Tanggal 1 tahun baru. Tapi hari Minggu lah harinya Tuhan. Harus pertama orang lakukan itu utamakan beribadah. Jangan terulang tahun 2021, 52, 53, 52 minggu, hanya 10 kali hari Minggu masuk gereja. Ada yang begitu tahun lalu? 53 hari Minggu. Saudara hitung. Berapa kali saudara di hadapan Tuhan? Tuhan bilang begini, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian rupa supaya kami mendapat hati yang bijaksana. Amin. Hari Minggu harinya Tuhan. 6 hari Tuhan kasih bekerja. Stop bekerja hari ke-6. Hari Minggu masuk gereja. Tapi hari Minggu manggoro. Saya punya jemaat tadi itu, mohon maaf karena cuma berapa orang. Ada yang ke Melongwane, ada yang ke Sangir, ada yang di Manado. Ada yang hari ini saya punya anak ada melayani di Rehoboth. Kami hanya yang berapa orang yang boleh hadir. Ya, saya merasa bahwa Tuhan itu luar biasa. Selamat datang pada Ibu Pelma yang hari ini saya baru mengenal. Bapak Charlie selalu kasih cerita itu. Saya dari mamahan tapi tidak pernah dapat ingat, tidak pernah berkudapat dari Beo, IGM, tapi baru hari ini saya kenal baik dengan wajahnya Ibu Pelma. Di Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan karena hari ini kami semua jemaat ada di sini. Terima kasih kepada Bapak Gembala berikan kami kesempatan lagi dalam pelayanan perayaan di hari ini. Saya punya anak mantu bilang begini, Bapak, katanya kalau Bapak tanggal 2 selalu di Sebaot, itu kebiasaan orang. Ya, saya bawa kita ke jemaat, bawa di Lirung. Mari kita bersuka cita bersama jemaat di Sebaot. Terima kasih kepada jemaat Sebaot yang sudah menabur hari Natal di GPDI Miracle Alude. Saya percaya Tuhan akan bertongkol dan berkati Tuhan. Secangkir air putih pun untuk Tuhan, Tuhan balas. Tuhan tidak suka jadi utang. Tuhan akan cash. Nyanyian tadi tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Kalau hari ini saudara ada adalah berkat yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Gembala, Ibu Rohani, jemaat Tuhan yang berikan kami kesempatan untuk kami melayani pada pagi hari ini. Haleluya. Satu kesaksian saudara yang luar biasa, saya ketawa juga terbilang, ini orang yang terandua Bapak Gembala ada baptis yang baru-baru itu aneh-aneh semua. Kenapa? Kan Durandua itu kita lihat kalau Bapak Heri tanya mana tuh tempat baptisan. Kita yang baru yang tadi berdiri dengan saya itu dia bilang, Bapak, so habis tuh kolam baptisan bekeng. Semua tanya itu. Dan saya percaya Tuhan ada satu hal yang luar biasa bagi mereka. Haleluya. Saya senang dengan apa yang mereka lakukan itu karena mereka cari adalah kebenaran. Maksudnya itu mari kita bersyukur. Kita berada di tahun 2022. Sudah berapa jam sudah hitung? Ini hari sudah jam 11 kurang. Berarti 24 tambah 11 atau tambah 10. Sudah 34 jam lebih kita hidup di tahun 2022. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara hitung berapa banyak udara yang saudara hirup. Haleluya. Berapa banyak angin yang saudara hirup. Yang Tuhan kasih pray. Ini tidak bayar. Aduh. Ya kemarin kepala sakit. Duk, dak, duk, dak. Itu rumah duk. Mau tidur bagaimana? Mulai tidur. Duh. Ibu Dewan kasih tahu. Kalau orang mau bikin senang diri, mana bisa speaker mengada orang lain, orang yang menikmati. Yang sakit orang tidak dengar sebelah. Kalau suka enak itu,
speaker kasih menghadap pada orang. Ini kok menghadap orang lain, kok orang yang senang-senang di sana. Aduh, kepala sakit kita. Tuhan turun hujan. Hujan tadi malam berhenti orang. Tobat. Memang saudara. Saya tidak suka seperti begitu. Merayakan bukan Tuhannya yang dirayakan, tapi perayaan mereka sendiri saudara. Tapi saya katakan pada pagi hari ini, mari kita mau di tahun 2022 ini hal yang baru. Sudah di Yerusalem ini. Saya Yerusalem tuh orang. Itu hari masih di rimba. Ada singa, ada harimau, ada domba, ada taruh di sini. Kita lihat kemari singa masih ada, harimau masih ada, domba so hilang. Singa so makan. Kurang 3 ekor di atas sana. Tapi hari ini ada di Yerusalem. Merindu Yerusalem baru? Haleluya. Biar toran jamaat Sebaot Liru yang semua hadir, satu saat ada Yerusalem baru. Haleluya. Ini baru Yerusalem biasa saudara. Orang senang, apalagi sampai di sana. Haleluya. Saya lihat ada banyak postingan. Yerusalem baru. Sedangkan foto terus senang, apalagi tinggal. Tapi jangan sekarang Jangan sekarang, nikmati dulu berkat Tuhan. Haleluya. Yang berbisnis, silakan berbisnis. Yang bekerja, silakan bekerja. Tuhan menyertai kamu. Haleluya. Jadi apa tuh orang menyanyi buat Tuhan, kok Tuhannya nak berkati. Saya bilang sama pemudi Olti. Bilang Bapak Pendi, tunggu dulu Tuhan akan berkati kamu. Betul kok ya tadi kasihan. Jangan takut, Tuhan kita Tuhan luar biasa. Dia akan ganti. Tapi jangan coba-coba dengan Tuhan. Satu saat saudara, ada saudara kami ada di waktu di Manado. Mari KKR. Seru loh waktu itu. Dia pi manoma. Dia lapor kemari. Aduh, masa saya pi kebaktian. Kenapa? Somak tagulung, tobat. Mau panggil mau berbakti nih mau. Jangan. Cari Tuhan, cari kerajaannya, maka di sana Tuhan akan tambahkan. Haleluya. Mau ditambahkan tahun ini? Mari kita nikmati saudara Sebaot. Miracle Alude sementara membangun gereja, membangun rumah Tuhan, bekerja buat Tuhan, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saya alami ini saudara, waktu membangun ini. Kasihan saya, waktu panitia bilang, mari masing-masing kasih sumbangan. Saya bilang, Tuhan kita sumbangan ampas semen. Waktu itu masih pegawai baru 2A. Ampas semen, tidak doi. Tapi dia bilang, Tuhan kita ampas semen. Kurang kali sekolah panggil. Pak Tura, terima ini berkat dari BP3 waktu itu. Ampas sakpas. Tuhan itu luar biasa saudara. Saya mendengar banyak sisian anak Tuhan yang diberkati di Jabat Sebaot Lirung. Lakukan itu, jangan mundur. Tuhan kita lebih menyatakan 2022 lebih hebat lagi. Lebih hebat. Katakan hebat bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita baca firman Allah saudara. Kita buka dalam perjanjian lama. Nabi Yesaya bernubuat. Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Hari inilah hari yang kedua kita lewati, jalani tahun 2022. Mari kita berdiri sejenak. Kita baca sebagai ayat pendahuluan bagi kita semua. Yesaya 58 ayat 11. Kita baca dengan suara yang nyaring dan imani. Firman Allah akan bekerja dalam hatimu. Bekerja dalam hidupmu. 2, 3. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Dan akan memuaskan hatimu tanah yang kering. Dan akan membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi. Baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah. Katakan amin. Haleluya. Silakan dulu saudara. Haleluya. Haleluya, Tuhan akan menuntun engkau. Tahun 2022, Tuhan akan menuntun kita. Walaupun COVID bekerja keras, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa, akan menolong dan menjaga kita. Mari saudara kita lihat saudara. Janji Tuhan kepada anak-anak Tuhan, bahwa Tuhan akan menuntun engkau. Akan menuntun engkau. Janji
perjanjian Tuhan itu luar biasa. Kalau berjanji itu satu arah dari Tuhan kepada anak-anaknya. Tapi kalau perjanjian adalah dua arah. Ya. Ada Tuhan bilang begini, aku akan berkati engkau, ada perjanjiannya. Saya pernah belajar ada 7 perjanjian Tuhan. Mulai dari perjanjian Eden, Adam dan Hawa, Abraham, Daud. Semua sampai pada perjanjian terakhir Tuhan Yesus hadir. Semua ada perjanjian. Berarti perjanjian itu dua pihak. Dari yang berjanji dan yang menerima janji. Anak-anak Tuhan, Tuhan punya janji untuk saudara dan saya. Namun ada perjanjian. Waktu berjanji kepada Adam, janji kepada Abraham, ada dia punya syarat. Ada. Nah, saudara kalau belajar itu ada banyak syarat, saudara. Syaratnya tidak berat. Ya, mari kita lihat saudara dalam firman Allah ini. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Januari, Desember kita sudah belajar, sudah dengar firman Allah. Yesus lahir yang disebut Immanuel. Yang artinya menyertai. Saudara pelajar ini, dia akan menuntun kita. Saya kasih ingat bagi jemaat Tuhan, mengingat jemaat Tuhan. Tuhan kita adalah Allah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang di tengah yang mana? Immanuel yang di tengah. Dari awal Tuhan mulai. Dan Tuhan berjanji sampai di akhir. Tapi di tengah jalan Tuhan akan menuntun engkau. Haleluya. Bagaimana Tuhan menuntun? Dia menyertai kita. Sekarang kita sudah berada tahun 2022. Tuhan sudah tuntun 2021. Ada banyak hal saudara alami. Saudara, saya katakan begini, buka lembaran baru. Lembaran, saya bilang sama jemaat saya, buat halaman baru. 2021 engkau lihat mana yang baik, silakan engkau teruskan. Yang tidak baik, stop di situ. Jangan bawa di 2022. Yang mabok 21, jangan buat lagi tahun 2022 mabok lagi. Jangan, stop di situ. Yang dulu tidak masuk gereja karena malas, roh malas ada, tinggalkan 21, masuk 22, masuk di sana, Tuhan akan menuntun engkau. Ada syaratnya, tinggalkan itu. Haleluya. 2022, saya percaya Tuhan akan berbuat yang lebih hebat. Ya. Amsal bilang begini, pengkhotbah bilang, cinta sekuat maut. Saudara makin dekat dengan Tuhan, itu maut juga makin membuat saudara bingung. Saya juga sebagai hamba Allah kadang-kadang bingung, saudara. Ada kesaksian kecil menertawakan saya, saudara. Kenapa? Saya kemarin pulang dari Alude, Nancy ada bawa DP ayam buta. Mau makan, so kasih makan begini dia tutup. Bukan di sini, mah dia tutup sebelah. Ayam Bapak Hereda kasih dia ranap dia jadi buta satu. Terus Nancy bilang, mau bapak jawab Pak, bapak pelihara liru. Kemarin saya pergi Bapak Charlie, saya kasih tinggal di atas Jakarta sore, tinggal. Pulang kamar, so hilang tuh ayam. Aduh kasihan, ayam buta le, kok hilang le. Aduh, kasihan nih Nancy semua marah Pak kita ini. Nah ini anak dapat lihat ayam, dia menangis kalau ayam tidak ada. Ya sayang sekali di ayam itu. Itu kok, mama ada bilang kasih keluar. Anjing so makan. Tadi malam kita pikir-pikir, aduh ayam dari mana Tuhan, ayam ini aduh kita semua dapat marah ini, tapi anak mau marah ini. Besok pelayanan, nanti dia pikiran taroba ini, aduh lihat ayam tidak ada. Waktu tadi malam, so cari-cari, so sentir, semua tidak ada. Aduh, pagi tadi bilang, Tuhan, pagi bagaimana, melayani sana, kau pikiran taroba karena gara-gara ayam, kita yang berdosa. Habis, bayangkan saudara, habis kita berdoa pagi, langsung bangun, berjalan. Ada di sana tuh ayam ketiga. Tuhan luar biasa saudara. Hal kecil cuma. Tapi Tuhan perhatikan, apalagi kita. Dia akan tuntun, dia pimpin saudara dan saya. Tuhan akan jaga sampai kepada tiba ke Yerusalem baru. Haleluya, luar biasa saudara. Mari anak-anak Tuhan.
di tahun 2022 ini, saudara lihat dalam firman Allah ini, bahwa Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Artinya terus menerus. Kenapa? Tuhan tahu bahwa di tengah perjalanan pasti ada tantangan. Kekhawatiran lah, ya, segala ketakutan lah, COVID lah. Tadi Bapak Heri takut, tadi mau suntik. Nggak usah takut. Memang ada takut. Sedangkan orang perawat takut jarum, apalagi Bapak Heri. Biasa di lau. Perawat pun takut, saudara, mau suntik. Aneh. Mereka jadi perawat suntik orang pejago. Sendiri mau suntik dia takut. Itu kan aneh. Tuhan akan menuntun kita. Immanuel akan menuntun kita dalam perjalanan saudara. Saudara lihat saudara. Tapi apa yang Tuhan buat? Dalam perjalanan ada banyak hal orang lihat. Ada banyak hal yang orang akan alami. Bisnis, pekerjaan, keluarga mengalami banyak tantangan. Saudara buat lembaran catatan bahwa tahun 2021 mulai lihat. Kalau kita di Indonesia kadang membuat catatan harian kurang. Tapi kalau orang barat begitu saudara. Dia tulis apa yang catatan mereka setiap hari mereka lihat. Apa yang tidak baik mari orang tinggalkan. Ya, Tuhan akan menuntun engkau. Kalau Tuhan menuntun seperti Abraham. Tuhan tuntun seperti Abraham. Tuhan bilang sama Abraham, pergilah. Tinggalkan ayahmu, tinggalkan saudaramu, tinggalkan negerimu, berjalan. Mau kemana? Tuhan tidak bilang. Artinya berjalan bahwa kita punya iman, Tuhan akan menolong sampai omega. Sampai akhir. Tuhan tidak pernah membedakan ini siapa, tidak. Semua orang sama. Semua Tuhan tuntun. Semua Tuhan lihat. Saya kasih tahu begini saudara. Ada satu hal yang saya lihat contoh saudara. Contoh begini. Tuhan itu mengerti apa yang saudara lakukan sepanjang jalan. Asalkan berjalan bersama Tuhan. Dan walaupun mungkin kadang-kala kita sebagai manusia meleset orang perjalanan. Tapi Tuhan mengerti. Saya kasih contoh cerita begini. Di Lukas pasal 19. Ada seorang yang ada di pohon. Namanya siapa? 100. Berarti jemaat pandai kamu. Jangan kalau hamba Tuhan tanya, tuh ayat itu dari mana? Tadi tahu kalau di mana. Aduh. Kalau jemaat jaga menjawab pertanyaan begitu pasti jemaat sudah tahu. Berarti ada baca. Saudara, saya kontrol semua. Ibu Gembala, sebaut pagi hari pembacaan kita sudah 152 kali. Apa semua ada ikut? Enggak. Tapi kalau tadi saya cek, oi siapa di atas pohon? Saya tahu. Jangan cuma Sakeus yang tahu. Jangan. Yang saya cerita begini saudara. Ketika Yesus berjalan. Perjalanan hidup Sakeus. Banyak hal yang dia lihat. Dia bangga dengan kekayaannya apa semua. Tapi herannya dia naik pohon. Tapi ketika waktu Yesus naik. Saya pertanyaan begini. Siapa kasih tahu itu namanya Sakeus? Pada Yesus. Cerita sebelumnya Tuhan Yesus tidak pernah bilang, tidak pernah tahu. Bahwa dia pergi lihat Sakeus seperti Lazarus. Tapi ketika Yesus ada di bawah pohon itu dia tahu di atas Sakeus. Kenapa? Yesus tahu keadaan Sakeus mengalami goncangan. Perjalanan Sakeus mengalami hal-hal yang lain. Perjalanan Sakeus akan mengalami suatu hari yang luar biasa. Perjalanan kita percaya. Sedangkan Sakeus dia tahu apalagi orang. Pasti orang Tuhan tahu pada orang semua. Haleluya. Tuhan sayang pada orang. Kita kemarin ada khotbah di jemaat Alude bilang begini. Orang bersyukur ini. Alkitab ini ada bilang begini. Tuhan Yesus bilang begini. Kita adalah domba-dombanya. Tapi di kandang lain. Kenapa? Kandang utama adalah orang Israel. Orang ini bersyukur menjadi dombanya Tuhan. Dombanya Yesus. Yesus bilang kita ada juga domba-domba yang lain. Termasuk saudara dan saya. Kita bersyukur sampai hari ini. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Ditebus oleh Tuhan. Kita berada tahun 2022 adalah semua karena Tuhan. Tadi pujian dari keluarga tadi. Semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Mari anak Tuhan. Di tahun 2022 ini kita mulai lihat saudara. Pengalaman tahun 2021. Kita akan melihat saudara.
Dalam perjalanan ini ada banyak yang menakutkan saudara. Ada banyak yang mulai mengintimidasi kita. Mari kita buka dalam Yesaya pasalnya yang ke-14. Ulangi. Yesaya pasalnya yang ke-49. Atau ayat Yesaya 41 saja. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Saudara lihat saudara. Bagaimana penyertaan Tuhan. Tahun 2022 ini saudara. Tuhan akan berbuat bagi kita. Mari kita baca saudara. 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan saudara. Haleluya. Jangan takut. Don't be afraid. Jangan takut. Kenapa? Kita dengan Tuhan. Kita di pihak Tuhan. Tuhan bilang begini. Kalau engkau di pihak Tuhan tidak perlu takut. Tuhan akan ganti kamu berperang. Kamu tinggal diam. Ketika umat Israel, saya katakan kemarin pada jemaat saya. Ketika umat Israel mau menyeberang ke sungai Laut Tiberau. Waktu kami dengan Bapak Gembala ke rombongan pergi. Dapat lihat. Ini laut dulu tuh. Israel lewat akal. Luar biasa saudara. Tidak masuk akal. Kalau pikir bagaimana membangun jembatan pada waktu itu. Orang yang melewat dengan hampir jutaan saudara. Tapi dengan Tuhan punya cara. Mari kita raih tahun 2022 ini dengan Tuhan punya cara. Amin. Dengan caranya Tuhan. Tadi kita share Bapak Pendi. Teruskan Pak Pendi. Percaya Tuhan. Tuhan akan buat. Ya. Karena Petrus dulu begitu. Tuhan. Mana bisa musuh tolak ke daun lagi. Tadi malam orang habis mengair. Ini ada apa? Tapi Tuhan bilang begini. Ngana perahu kita sudah pakai. Ngana sudah dengar firman. Pergi Jo. Tolak jauh. Tidak usah jauh-jauh situ Jo. Dia dapat yang banyak. Saya percaya Bapak Pendi akan mengalami hal itu saudara. Haleluya. Rahasia-rahasianya saya dengar ini. Memang Alkitab secara pribadi khawatir. Aduh bagaimana. Nah. Tuhan akan buka jalan. Alkitab berkata di sini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. 2 kali saudara. Ayat pertama Tuhan menyertai. Ayat ini lagi Tuhan menyertai. Apa yang berikut? Janganlah bimbang. Aduh. Pigi nyanda, pigi nyanda, pigi. Oh pigi. Yang kelima kok pigi. Oh cocok. Masih pigi. Kadang-kadang orang berhitung. Nyanda, ada, nyanda. Oh, kalau cuma 2, pasti begitu. Nyanda, ada. Pasti ada terakhir. Tapi mulai dari ada, nyanda, ada. Salah hitung kok tekang. Memang begitu. Orang kadang-kadang berspekulasi. Jangan. Itu membuatkan orang jadi bimbang. Kasihan dari Ibu Noni tadi. Saya katakan bahwa Tuhan akan melihat. Hal-hal ketika anak Tuhan mengandalkan Tuhan. Ya, memang kadang-kadang orang anak Tuhan. Tapi saudara, saya katakan begini. Ikut apa yang Tuhan bilang. Bukan kehendakku yang jadi. Doa Yesus ini ku turut. Lagu lama ini. Anak-anak muda tidak tahu saudara. Lagu lama ini. Bukan kehendakku yang jadi. Saya berdoa Tuhan ini kita mau. Biar Tuhan yang lakukan. Ketika Tuhan yang lakukan. Tidak ada orang boleh tutup saudara. Pada waktu Yusuf dijerat dengan apa yang buat saudaranya sendiri. Bukan orang lain. Isi di sumur. Jual di Potifar. Waktu di Potifar mengalami masalah. Ketika dia dihukum. Datanglah 3 orang yang pembawa roti, pembawa air. Mereka dihukum. Mereka dibuat oleh Yusuf. Terjemahkan mimpinya. Mereka selamat. Walaupun ada 1 yang mati. Tapi saudara lihat saudara. Apa yang dibuat? Yusuf cuma bilang. Ketika kamu akan diperhatikan oleh Firaun. Jangan lupa Pak kita. Dasar manusia. 1 tahun mereka lupa.
Manusia begitu saudara. Tapi Tuhan buat apa saudara? Tuhan buat Firaun mimpi. Dapat ingat tuh pembuat roti. Oh iya ketika ada waktu dulu kita waktu di penjara. Dia terjemahkan kita mimpi betul. Saat itulah Yusuf dapat diingat lagi. Caranya Tuhan membuat bagi manusia tidak masuk akal. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nyanyian dan tadi, doa tadi. Apa yang tidak pernah timbul di pikiran. Amin. Percaya saudara firman Allah. Tahun ini apa yang engkau tidak pernah pikir. Tidak pernah engkau dengar. Tidak pernah engkau lihat. Tuhan siapkan bagi kita ketika kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Syaratnya kasihi Tuhan. Kasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Bukan lihat cuaca. Enggak. Situasi berobat, tetap mengasihi Tuhan. Ku tetap cinta. Haleluya. Haleluya. 2022 tetap cinta Tuhan. Amin. Haleluya. Hari ini amin. Besok ada masalah. Tuhan kenapa begini? Serahkan sama Tuhan. Jangan bimbang. Sebab aku ini adalah Allahmu. Yesaya 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan jawab. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kita lupa firman Allah. Tuhan sebilang, berseru. Nah mungkin kalau Tuhan tidak jawab, dia bilang berseru bagi kita. Tidak. Tuhan bilang berseru kepadaku, maka aku akan jawab. Akan perlihatkan hal-hal yang luar biasa. Jangan bimbang. Ku tidak takut. Betul nyanyikannya ini saudara. Sebab kau besertaku. Ini ayat ini saudara. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Yesus memegangku. Yesus memegangku. Dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Haleluya. Ketika kita bimbang, penyertaan Tuhan ada. Tuhan bilang begini, aku meneguhkan engkau. Ketika Petrus, dia bilang begini, Tuhan, kita mau turun di air, boleh? Tuhan Yesus bilang boleh. Pada waktu angin mulai tiup, dia berseru, Tuhan, kita sudah tenggelam, Tuhan. Kadangkala kita seperti itu. Kenapa bimbang? Alkitab bilang angin mulai meniup Petrus. Tiba-tiba Petrus mulai berubah pikiran. Mulai ada kebimbangan. Itu membuatkan kita jadi bimbang saudara situasi dunia. Saudara belum tahu hari besok. Tapi kita percaya Allah kita belum pernah berubah. Tuhan kita dan tidak pernah berubah. Dia akan memegang tangan kita. Dia akan menuntun kita sampai kepada tujuannya Tuhan. Allah adalah Alfa Omega. Di tangannya dia menyertai kita. Ayat berikut saudara. Mari kita lihat saudara. Ayat berikut. Kenapa kita harus begitu saudara? Saya tidak panjang saudara. Yesaya 49. Yesaya 49. Ayatnya yang ke-16. Saya hari ini ada banyak membaca Yesaya. Memang saya Tuhan tertuntut. Memang luar biasa ini. Haleluya.
Yesaya 49 ayatnya yang ke-16. Mari kita baca sama-sama lagi. 2, 3. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang matamu. Katakan amin. Haleluya. Tuhan bilang begini, ayat ini bilang begini. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tangan. Dulunya belum ada HP. Dulunya belum ada kertas yang seperti ini. Maka dulu caranya adalah mengingat orang ditulis di tangan. Di tangan. Kalau dipesan, tulis di tangan. No bayangkan saudara kalau tulis di tangan sementara jalan kong basuar tangan, hapus tuh nama. Mana tuh tadi pesanan tadi so hilang. Berkeringat. Tapi kalau tulisan Tuhan tidak pernah hilang. Haleluya. Di sini katakan bahwa lihat, aku melukiskan engkau di telapak tanganmu, tembok-tembokmu. Apa tuh tembok? Halangan, masalah, rintangan. Di mana saudara? Ada di ruang mata Tuhan. Tuhan lihat keadaanmu. Tuhan tahu keadaanmu. Saudara hari ini belum lihat. Saudara percaya tahun 2022 mata Tuhan mengawasi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya. Saya terlalu yakin saudara. Kenapa? Keyakinan saya begini. Sejarah melihat selama kita di Lirung, anak-anak Tuhan membangun Ka'bah, membangun rumah Tuhan. Tuhan tidak pernah buat yang tidak baik. Semua Tuhan berkati. Dan tahun ini saya mengajak lebih lagi saudara. Ya, lebih lagi. Lakukan itu, saya percaya Tuhan akan berbuat yang luar biasa. Saya lagi, lihat aku telah. Artinya semua yang ada telah berada di telapak tangan Tuhan. Kalau tangan Tuhan pegang, tidak pernah Tuhan lepaskan.